Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini sudah memberikan support dan dukungan terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian mungkin sudah menekan tombol subscribe, like, dan yang udah nge-share semua video-video kita. Dan aku masih tetap mendoakan kalian agar tetap dalam keadaan sehat walafiat dan harus tetap semangat tentunya ya, supaya kita bisa melewati semua permasalahan hidup hari ini, termasuk di dalamnya hutang aplikasi pinjol yang mungkin sudah membuat kita pusing tujuh keliling atau mungkin sudah membuat kita malu ya. Dan yang hari ini perlu kalian ketahui itu terkait tentang aplikasi pinjol yang tidak boleh menagih hutang kalian. Nah, sebelumnya aku pengen mengabsen kalian terlebih dahulu. Kalian yang menonton video ini dari daerah mana saja. Dan mudah-mudahan kita semua sukses selalu dan dilimpahkan rahmat dan rezeki yang lebih banyak lagi, agar kita bisa segera terbebas dari segala macam himpitan hutang dan himpitan hidup hari ini. Amin ya robbal alamin. Oke guys, apa saja sih bang yang tidak boleh ditagih aplikasi pinjol ketika kita belum mampu melakukan pembayaran? Hal ini penting untuk kalian ketahui ya, supaya nanti hal ini tidak terjadi kepada kalian. Seandainya hal ini terjadi kepada kalian, maka tidak usah dibayar. Kalian punya dasar untuk tidak membayar aplikasi-aplikasi pinjol yang sudah melakukan pelanggaran dan peraturan yang sudah ditetapkan oleh hukum dan pemerintah. Langsung aja deh bang, apa aja sih yang nggak boleh dilakukan aplikasi pinjol ketika kita belum mampu melakukan pembayaran? Yang pertama adalah kekerasan fisik dan mental. Aplikasi pinjol tidak boleh melakukan kekerasan fisik dan pinjol kepada debitur yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran. Yang seperti apa itu bang? Kira-kira kekerasan fisik dan mental. Kalau kekerasan fisik itu sudah jelas, seperti baku hantam. Jadi nggak boleh lagi debt collector dari aplikasi pinjol itu melakukan kekerasan fisik seperti menghantam kalian, menghajar kalian. Itu sudah nggak boleh ya. Sudah pasti ada ketentuan hukum dan pasal-pasal yang sudah diatur untuk mengenai pelaku tindakan pidana tersebut. Dan yang kedua, kekerasan mental. Kekerasan mental itu seperti apa? Ya mereka itu mengintimidasi kalian. Mereka itu mempermalukan kalian. Mereka itu mengancam kalian dengan ini itu segala macam. Ya, itu sudah tidak boleh. Jadi kalau seandainya itu terjadi dari aplikasi pinjol legal OJK, bagaimana bang? Segera laporkan aplikasinya apa, sertakan beberapa bukti-bukti yang sudah mereka perbuat kepada kalian, supaya pihak OJK itu bisa mengevaluasi ulang aplikasi pinjol legal OJK yang sudah melanggar ketentuan hukum. Terus apalagi bang? Dan yang kedua itu adalah cara-cara yang menyinggung sara ya, atau merendahkan harkat martabat serta harga diri si peminjam. Jadi nggak boleh. Dan itu terbagi lagi, itu semua tidak boleh dilakukan baik secara langsung atau lewat dunia maya ya. Harta benda pada kerabat, rekan dan keluarganya. Dan hari ini masih banyak aplikasi-aplikasi pinjol yang melakukan pelanggaran seperti ini. Jadi nggak boleh ya mempermalukan dan menjatuhkan harkat martabat seorang peminjam, itu nggak boleh. Dan itu ternyata sudah melakukan pelanggaran hukum. Tadi juga sudah dijelaskan tidak boleh mempermalukan itu kepada kerabat, keluarga, teman, dan lain sebagainya. Pada harta benda, baik secara langsung ataupun lewat dunia maya. Jadi beberapa waktu yang lalu kita itu menemukan kasus aplikasi pinjol yang mempermalukan debitur itu lewat dunia maya media sosial aplikasi Facebook. Mereka mengambil foto-fotonya dan mereka memberikan caption yang kurang ajar banget dan membuat itu di sebuah forum atau grup-grup yang ada di daerah kalian tinggal. Ini sudah cukup melanggar hukum dan ini sudah melakukan tindakan kejahatan cyber juga ya. Dan entah bagaimana mereka bisa mengakses media sosial tersebut. Jadi untuk kalian yang masih kepo, yang pengen tahu bagaimana cara mengamankan media sosial kalian, kalian bisa cek di video-video terbawah yang sebelum-sebelumnya. Kita udah ngasih tahu bagaimana cara mengamankan beberapa aplikasi-aplikasi media sosial kalian yang tanpa kalian sadari di tahap awal itu sudah mengizinkan mereka untuk mengotorisasi media sosial tersebut. Sebenarnya aplikasi-aplikasi pinjol itu tidak terlalu canggih, hanya saja kecerobohan kita, ketidaktahuan kita di awal itu adalah salah satu awal mula kesalahan ini menjadi permasalahan yang semakin besar.
Padahal di handphone kita sudah diingatkan, apakah aplikasi ini boleh mengotorisasi A, B, dan C yang ada di handphone kita. Tapi karena ketidaktahuan kita membolehkan, mengizinkan mereka mengotorisasi itu semua. Oleh sebab itu, segera cek aplikasi yang kalian gunakan. Apakah mereka mengotorisasi kontak, foto dan video, galeri, kalender. Nah, ini dia yang terpenting. Waktu penagihan. Aplikasi pinjol itu harus punya aturan. Kapan mereka boleh menagih kalian yang hari ini sedang belum mampu untuk melakukan pembayaran. Untuk waktu penagihan itu, aplikasi pinjol boleh menagih kalian itu pada pukul 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Lebih dari situ tidak boleh. Ingat, mereka hanya boleh menagih kalian itu pada pukul 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Jadi nggak boleh mereka itu menagih waktu-waktu yang sudah tidak diperbolehkan oleh pemerintah. Mereka itu boleh menagih kalian pada waktu-waktu jam kerja. Lebih dari waktu yang ditentukan, mereka sudah dianggap melakukan kesalahan. Jadi hari ini mereka itu tidak boleh mengganggu waktu-waktu jam istirahat kalian. Mungkin hari ini ada yang sudah punya pengalaman ditagih sama aplikasi pinjol itu jam 10 malam, jam 11 malam, atau mungkin jam tengah malam. Itu nggak boleh. Kalau ada yang seperti itu, kalau ada aplikasi yang melakukan hal seperti itu, langsung segera laporkan. Segera laporkan aplikasi-aplikasi pinjol yang menagih di atas jam kerja yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Laporkan kepada pihak OJK. Buktikan juga screenshot atau bukti-bukti yang lain apabila aplikasi-aplikasi pinjol ini melakukan pelanggaran tersebut. Mau pinjol legal OJK sekalipun, laporkan. Kalau yang pinjol ilegal itu memang tidak ada aturannya ya, karena mereka hanya membuat aturan sesuai dan kemauan mereka. Bagaimana perusahaan mereka itu agar cepat tumbuh kembang dan besar. Jadi kalau untuk yang legal tidak perlu lagi dibayar ya, karena mereka tidak taat, tidak tunduk, dan tidak patuh pada peraturan pemerintah. Oke, jadi mungkin mudah-mudahan udah cukup jelas. Untuk yang pengen tanya-tanya silahkan di kolom komentar. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.